Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 633C07 dari Prodi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Rifa Bila Aziz Eko MM. Di sini kami akan memaparkan materi pertemuan 3 dengan judul mengembangkan diri. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Alvita Ramadini, NIM 63230625. Halo guys, perkenalkan nama saya Berta Devi Gladiola Huta Barat dengan NIM 63230718. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Lanes dari kelas 3C dengan NIM 63230672. Perkenalkan nama saya Farhana Turnip dengan NIM 63230914. Hai, perkenalkan nama saya Landa Sansena dari kelas 3C dengan NIM 63230747. Mengembangkan diri. Apa sih mengembangkan diri? Mengembangkan diri adalah suatu usaha sengaja dan terus-menerus tanpa henti yang dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk untuk membuat daya potensi diri jasmani rohani dapat terwujud secara baik dan optimal yang menghantar seseorang pada taraf kedewasaan yang sesungguhnya. Singkatnya, mengembangkan diri itu adalah proses keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas pribadi yang melibatkan aspek mental, fisik, dan emosional, bertujuan untuk mencapai potensi maksimal dalam berbagai bidang kehidupan. Cara mengembangkan diri terdapat 4. Pertama, mengenal dan menerima diri. Kedua, memiliki kemauan kuat untuk mengembangkan diri. Ketiga, memanfaatkan kemungkinan yang terbuka. Keempat, belajar dari kesalahan. Hal-hal penting yang perlu dikembangkan sebagai bentuk konkret pengembangan diri sendiri: mental yang sehat, integritas diri, mandiri, kreatif, dan inovatif, serta motivasi diri. Nah, mengapa sih pengembangan diri itu penting? Pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, mencapai tujuan pribadi dan profesional. Keempat, meningkatkan daya saing. Kelima, meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Keenam, memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian pilar utama dalam pengembangan diri yaitu 1. Tujuan yang jelas. 2. Peningkatan keterampilan. 3. Pengelolaan waktu dan energi. 4. Keseimbangan hidup. Kemudian di sini saya akan menjelaskan aspek apa saja yang dapat dikembangkan, yaitu seperti keterampilan pribadi, soft skill yang dapat kita kembangkan yaitu 1. Komunikasi, 2. Manajemen waktu, 3. Kecerdasan emosional. Kemudian dalam keterampilan teknis, hard skill seperti keahlian di bidang tertentu, 1. Bahasa, 2. Pemasaran, dan 3. Teknologi. Dalam mental dan emosi seperti kesehatan mental, resilience, dan kecerdasan emosional. Dan dalam fisik yaitu seperti kebugaran tubuh, pola makan sehat, dan rutinitas olahraga. Langkah-langkah mengembangkan diri. Apa sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam mengembangkan diri? Yaitu 1. Tujuannya jelas. Kemudian 2. Evaluasi diri. 3. Kembangkan rutinitas yang positif. Yang keempat, keseimbangan hidup. Dan yang kelima yaitu belajar secara terus-menerus. Kemudian tantangan apa sih yang dapat terjadi saat pengembangan diri? Yaitu 1. Keterbatasan waktu. Yang kedua, rasa takut akan kegagalan. Kemudian kurangnya motivasi dari sekitar. Dan yang terakhir yaitu pengaruh negatif lingkungan. Cara mengatasi tantangan: manajemen waktu, mindset positif, dukungan sosial, dan tetapkan tujuan kecil dan realistis. Mengembangkan diri menjadi pribadi tangguh dengan 7 kebiasaan pribadi efektif. Apa itu pribadi efektif? Pribadi efektif yaitu seseorang yang dapat mengaktualisasikan dirinya secara utuh, mengembangkan potensi dan sifat, serta mengambil keputusan yang dianggap benar. Watak pribadi efektif: kualitas individu, kumpulan kebiasaan, dan berorientasi jangka panjang. Untuk penampilan, citra publik, tata busana, teknik bergaul, dan bisa orientasi jangka panjang. Lebih proaktif: mengambil inisiatif atau agresif, jangan menunggu melakukan sesuatu. Yang kedua, bertindaklah, jangan sampai disuruh bertindak. Yang ketiga, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Dan contoh
terakhir ada jangan berkata tidak bisa, harus, seandainya. Tetapi berkatalah saya memilih, lebih suka, atau saya mau. Proaktif, bertanggung jawab. Tidak menyalahkan keadaan atau tidak menyalahkan lingkungan. Perbuatannya terkendali, bertanggung jawab, fokus atau circle of influence, kerja tuntas dan tidak defensif. Habit 2, begin with the end in mind. Punya arah dalam hidup, merencanakan setiap kegiatan, memelihara fokus jangka panjang, memberi arah pada kelompok kerja. Habit 3, put first thing first. Pribadi proaktif, fokus pada hal isu prioritas, disiplin, menghindari krisis, mendelegasikan tugas, mengordinasikan usaha pelaksanaan tugas. Habit 4, think, win or win. Paradigma interaksi antar pribadi. Win street win, kerjasama mutual benefit. Win street plus kompetisi. Lose street win, kompetisi. Win selamat dari bencana. Lose korban bencana. Win or no deal, menunda transaksi. Habit 5, seek first to understand, then to be understood. 4 jenis komunikasi. 1. Membaca, 2. Menulis, 3. Berbicara, 4. Mendengarkan. Respon autobiografi, mengevaluasi, menyelidik, menasehati, menafsirkan. 5. Level mendengarkan, acuh-acuh, pura-pura, selektif, empati, penuh perhatian. Saya akan melanjutkan materi Habit 6, Cyber Jazz. Yang pertama ada dukung pengambilan resiko yang bertanggung jawab. Yang kedua, gunakan sudut pandang orang lain. Yang ketiga, bangun kesatuan tim. Yang keempat, cari solusi alternatif. Dan yang terakhir, hargai pendapat orang lain. Habit 7, sharpen the soul. Ada mengasah fisik, mengasah spiritual, mengasah mental, mengasah aspek sosial dan emosi. Di mengasah fisik ada makan teratur, istirahat cukup, olahraga yang cukup, rutin cek kesehatan. Mengasah spiritual, contohnya ada belajar dari alam, sembahyang, berdoa, membaca buku rohani. Mengasah mental, ada seperti meningkatkan kualitas pendidikan, menonton acara bermutu, membaca buku, membuat buku harian. Dan yang terakhir, mengarang atau menulis ilmiah. Mengasah aspek sosial emosi, ada menolong orang lain, memberi perhatian, beramah tamah, sharing pengalaman. Kesimpulan, pengembangan diri adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri mereka, baik di bidang pribadi maupun profesional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan individu agar dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan sukses. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.